akan ada sebuah proses lamaran di sini ya, atau setidaknya di sini menandakan bahwa hubungan ini akan kalian lalui dengan manis. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah seperti apa kisah cintaku yang selanjutnya. Jadi di reading ini aku akan melihat bagaimana pertemuan kamu nanti dengan pasangan kamu yang selanjutnya. Setelah ini, kalau misalnya kamu sekarang jomblo, nah reading ini buat kamu. Aku nanti juga akan melihat inisial namanya dia dan zodiaknya apa. Jadi ini bakal menarik banget buat kamu. Tapi sebelum reading, aku mau ingetin ke teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih kartunya. Aku udah punya 3 di sini. Terserah kamu mau yang mana. Sebaiknya pilih satu aja. Kayak gitu ya. Pakai intuisi kamu seperti biasa. Di sini aku akan bagi pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Pilih satu aja, oke? Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah ngasih timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa lihat di sana kartu mana yang tadi kamu pilih. Oke, sampai ketemu lagi di kartu pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, di sini kita lihat kartu penandanya ya. Beranilah untuk mengekspresikan cinta. Ekspresikan cinta untuk menerima cinta. Kita akan bahas ini nanti. Aku akan lihat dulu sebaran kartunya seperti apa. Kenapa kartu penanda ini yang muncul? Kita punya Four of Pentacles, Two of Pentacles, The Hangman, Queen of Wands, dan The World. Oke, kalau dari sebaran kartunya sih, di sini aku lihat sangat mungkin nanti kamunya atau mungkin dia, karena ini general reading jadi bisa vice versa ya energinya. Di sini bisa sangat mungkin ketika dia mulai ngasih kode-kode, sinyal-sinyal kalau dia tuh suka sama kamu, kamunya masih enggak kayak gitu, masih enggak aku masih pengen sendiri kayak gitu, masih jaim lah istilahnya, masih belum mau membuka hati, masih belum mau membuka diri ke dia ini kayak gitu. Kamunya masih yang jual mahal, katakanlah kayak gitu di awal-awal ketika dia mulai ya ngasih kode ke kamu. Kayaknya sih di sini lebih mungkin dianya yang duluan naksir kamu kayak gitu, sementara kamunya masih belum mau membuka hati, masih belum mau ya cinta-cintaan lagi kayak gitu. Jadi sangat mungkin di sini dia datang di saat kamu masih berusaha untuk move on kayak gitu, atau mungkin di sini kamu masih terlalu sibuk dengan dunia kamu, makanya kamu nggak dulu mau cari duit dulu juga bisa kayak gitu ya. Intinya kamu masih jaim lah sama dia, ngerasa kayak apaan kayak gitu. Kemudian waktu berlalu, sepertinya dia terus berjuang ke kamu ya, karena di sini ada Two of Pentacles yang mana pada akhirnya kamu mempertimbangkan iya nggak ya kayak gitu, atau terima nggak ya kayak gitu. Kamu ngerasa mulai nyaman dengan dia kayak gitu. Atau bisa juga di sini datang nih orang lain, jadi di satu waktu yang sama tiba-tiba muncul orang lain kayak gitu. Jadi ada 2 orang yang lagi deketin kamu, jadinya kamu harus memilih antara si dia atau si dia kayak gitu. Atau mungkin di sini bisa jadi kondisinya adalah kamu masih mengingat mantan kamu, masih berharap mantan kamu ini bakal ngajak kamu balikan, masih mengharap potensi hubungan kamu dengan mantan kamu kayak gitu. Jadi ada orang baru yang datang, plus kamunya masih mengharapkan kemungkinan buat balik ke mantan. Jadi kamu ya sama harus mempertimbangkan yang mana nih yang akan aku pilih kayak gitu juga bisa. Kalau di sini sih kamu kebanyakan mikir ya, banyak banget pikirannya, banyak banget pertimbangannya, karena harus memilih antara ya mungkin juga tentang pekerjaan atau tentang si orang baru ini kayak gitu juga bisa. Di sini kamu lebih ke akhirnya harus punya sudut pandang lain ya akan kedatangan orang ini. Kamu lama-lama mengerti, oh ternyata dia baik ya, ternyata dia tulus ya ke aku, ternyata lama-lama kok aku juga suka ya sama dia kayak gitu juga bisa. Dan di sini The Hangman ini juga mengenai sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan ini ya sangat mungkin di sini kalau kamu pada akhirnya memilih dia, karena ini judulnya adalah kisah cintaku selanjutnya.
Ya, ketika kamu memilih dia, kamu merasa harus ada yang kamu korbankan. Entah di sini kamu masih berharap mantan kamu akhirnya mengorbankan, ya sudahlah, aku lepas aja harapan untuk balik ke mantan, ya udah sekarang aku sama yang baru ini. Atau mungkin juga kamu harus merelakan orang lain yang datang ke kamu, ya sudahlah, aku relakan dia, aku sama yang ini, kayak gitu juga bisa. Atau mungkin di sini merelakan apa ya? Momen-momen kamu punya banyak waktu harus kamu relakan untuk hubungan kamu yang baru ini juga bisa kayak gitu. Dan setelah waktu berlalu lagi, kamu di sini masih mikir ya, masih banyak pertimbangannya di hubungan ini. Pada awalnya kamu nggak yakin dengan hubungan ini, kayak ya sudahlah aku jalanin aja kayak gitu. Kamunya kayak ya udahlah, daripada nggak punya pacar, daripada jomblo ditanyain melulu kapan punya pacar, ya udahlah aku terima aja cinta dia kayak gitu. Jadi di sini masih energinya masih ada energi jaim-jaimnya kayak gitu. Di sini Queen of Wands, tapi Queen of Wands di sini lebih kepada ini sih, dia tuh independen orangnya. Jadi mungkin di sini akan ada momen dimana kamu tuh harus independen, dalam artian sangat mungkin independennya ini karena kamu beda kota sama dia juga bisa kayak gitu. Jadi meskipun kamu punya pacar, tapi rasanya tuh kayak nggak punya pacar, kayak ya sendirian aja kayak gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya kamu berbahagia di hubungan ini. Cuma ya itulah, kamu sepertinya mengawali kisah cinta ini dengan energi yang belum move on, masih mengharapkan orang lain, mantan juga bisa. Makanya di sini kamunya kadang masih melihat ke belakang, masih noleh-noleh ke yang lalu kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku lihat dia ini apa ya, karena di sini Queen, dia ini memperlakukan kamu tuh seperti seorang ratu, yang kamu tuh disayang, yang dilayani, maunya apa, ya udah deh aku jemput kamu, walaupun jarak kita tuh 10 kilo aku jemput deh kayak gitu, walaupun lagi hujan-hujanan, lagi panas-panasan, iya deh aku jemput kayak gitu juga bisa. Dia memperlakukan kamu dengan sangat luar biasa di sini perlakuan dia ke kamu. Dan di sini sangat mungkin juga dia yang mengorbankan banyak hal buat kamu kayak gitu, meluangkan banyak waktunya, yang bener-bener meluangkan seluruh tenaganya buat mendapat perhatian dari kamu juga bisa. Dan kemudian sepertinya perjuangan dia ini gak sia-sia, karena pada akhirnya dia berhasil mendapatkan hati kamu, yang mana di sini aku lihat kamu pada akhirnya nyaman dengan hubungan kamu ini. Kamu yang tadinya masih jaim banget ke dia, yang masih gengsi kayak gitu ke dia, pada akhirnya bisa menikmati hubungan ini. The World ini adalah ketika kamu berbahagia dengan apa yang sedang kamu jalani sekarang. Apa yang awalnya gak kamu rasa kamu bisa bahagia, ternyata kamu bisa bahagia sama dia. Ternyata dia emang bisa memberi rasa nyaman ke kamu kayak gitu, yang kamu berbahagia di hubungan ini kayak gitu. Dan pantasan aja kartunya tadi yang keluar adalah ekspresikan cinta untuk menerima cinta, ya karena kamunya jaim di awal kayak gitu ya. Aku ambil kartunya kayak gitu. Jadi kamu di sini ya beranilah untuk mengekspresikan cinta kamu, karena di sini energinya jaim banget. Kamu tuh kayak ya udah kan kamu yang suka sama aku, ya udah kamu aja yang berusaha, akunya kan ya udahlah santai-santai aja kayak gitu. Ya udahlah kan kamu yang naksir aku duluan, kamu kan yang cintanya lebih gede ke aku, ya udah kayak gitu. Kamunya aja yang bilang cinta, akunya mah emoh, akunya mah enggak kayak gitu. Kayak gitu ya, kamu energinya jaim. Tapi lama-lama aku lihat di sini kamu menikmati hubungan ini, kamu bahagia bareng dia kayak gitu. Dan yang kamu tunggu-tunggu di sini, aku akan ngambil ya, sebentar. Aku akan ngambil inisial nama dia di sini. Inisial nama dia dan zodiaknya, inisial dulu lah ya. Alah. Aku akan ambil inisialnya beberapa aja. Alah, dia lompat. Banyak. Sebentar dia lompat. Oke. Apakah sudah? Udah ya. Oke, kita mulai. Ada X, ada C, D, J, P, G, A, X lagi, N, F, Y, V, R. Buset, banyak banget pemirsa. Kemudian aku akan lihat di sini zodiaknya dia apa. Aku hanya akan melihat zodiak dari charm, bukan dari kartu. Oke? Banyak juga. Ada Capricorn, Gemini, Scorpio, Gemini lagi, Gemininya kuatnya Virgo, kayak gitu. Dan aku akan ngambil juga ciri-ciri dia yang lain. Sini aku udah punya beberapa linting yang akan aku acak aja. Aku akan merem ngambilnya. Oke.
study. Sangat mungkin kalian kalau misalnya di sini lagi kuliah, ketemunya di kampus ya, atau di perkuliahan kalian lah. Atau mungkin bisa jadi dia ini anaknya masih kuliah, S1, S2, S3 kayak gitu. Anaknya suka belajar, terutama hal-hal yang berhubungan dengan akademis ataupun non akademis ya. Dia anaknya suka cari tahu ini itu, pengen belajar ini, belajar itu kayak gitu. Kayak gitu anaknya, ciri-ciri dia ya, yang akan jadi pasangan kamu selanjutnya. Kemudian kopi, dia suka kopi, pecinta kopi kayak gitu. Jadi mungkin dia akan membawa kamu, kita ke cafe itu ya, aku suka lo kopi yang di sana, kayak gitu juga bisa. Dan di sini paspor, dia sering ini ya, bepergian sepertinya. Bepergian di sini entah karena dia emang suka traveling, atau dia bepergian ke luar negerinya ini karena urusan pekerjaan dia atau kuliahnya dia juga bisa. Atau bisa juga mungkin di sini dia karena tadi energinya kamunya independen mandiri ya, sangat mungkin dia emang harus LDR sama kamu. Di sini energinya konfirmasi juga. Ada kemungkinan yang teman-teman pilih file pertama ini harus LDR kayak gitu. Karena urusan pekerjaan bisa, entah dia kuliah atau mungkin dia sering traveling kayak gitu juga bisa. Dan kemudian Tiger, dia anaknya kuat ya, dalam artian gini, secara fisik badannya mungkin bukan gemuk ya, tapi badannya gede, bongsor kayak gitu. Dan dia anaknya kuat di sini, pendiriannya teguh, kadang arogan, tapi sebenarnya baik ya, sebenarnya baik. Kalau kamu bisa memperlakukan dia baik, dia akan sangat melindungi kamu kayak gitu. Kayak gitulah ciri-cirinya dia ya. Lalu cat, mungkin dia punya kucing atau dia suka banget sama kucing, atau mungkin di sini sifat dia kayak kucing yang kadang-kadang ngeselin, manja, terus ngeselin lagi, manja lagi, kayak gitu juga bisa. Lalu selanjutnya art, anaknya suka seni, atau mungkin di sini dia jago gambar, suaranya bagus, jago nyanyi, main gitar atau alat musik apapun lah, sesuatu yang berhubungan dengan seni dia suka banget kayak gitu. Jadi ya mungkin kamu akan diajak nonton konser mungkin nanti kalau udah nggak pandemi, atau mungkin nonton film-film yang artsy kayak gitu juga bisa. Itu sih yang bisa aku baca dari teman-teman yang memilih file pertama. Kira-kira begitulah kisah cinta kamu selanjutnya dan bagaimana perlakuannya ke kamu, ciri-cirinya begitu. Dan kalau kamu ngerasa kayaknya iya nih kayak gitu, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, kita lihat bareng-bareng ya seperti apa kisah cintamu selanjutnya. Kalau dari kartu penandanya ini sih, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi kita akan lihat sih di sini bagaimana perjalanan kamu. Kenapa kartu ini yang keluar sebagai penandanya ya? Kita akan lihat bareng-bareng. Akan aku bahas nanti. Kita lihat dulu sebaran kartunya. Kita punya Ace of Cups, The Fool, The Devil, Six of Wands, dan Six of Cups. Oke, buat teman-teman yang memilih pile kedua ya, kalau yang aku lihat di sini sangat mungkin kamu di sini cinta pandangan pertama, karena kamu dapatnya Ace of Cups. Atau di sini sangat mungkin dia datang ke kamu ngasih rasa nyaman yang bener-bener bikin kamu yakin bahwa orang ini nih naksir sama aku tahu kamu tuh suka kan sama aku, kayak gitu. Di awal-awal perkenalan kamu ya, di awal-awal kamu merasakan sinyal-sinyal dari dia kayak gitu. Dan di sini kamu juga ngerasa happy karena sepertinya orang ini memang orang yang kamu suka juga. Jadi di satu sisi kamu akhirnya bahagia karena aku nggak jatuh cinta sendirian, aku nggak jatuh cinta diam-diam, karena di sini sepertinya dia bergerak juga untuk ke kamu. Jadi di sini dua-duanya sama-sama menunjukkan jatuh cinta yang bareng-bareng di waktu yang sama, di momen yang tepat kayak gitu. Makanya di sini kamu ngerasa terberkahi, bahagia lagi, seneng lagi kayak gitu. Dan memang di sini aku lihat penyatuan kalian nanti itu seperti sebuah awal mula kisah yang baru ya. Jadi di sini kehadiran dia yang bener-bener hangat, bener-bener bikin kamu jatuh cinta itu bisa membuat kamu melupakan yang udah-udah. Kalau sebelumnya kamu udah pernah
menjalani kisah cinta dan berakhir, udah kelar putus, kamu udah nggak ingat-ingat lagi tuh mantan kamu udah nggak banding-bandingin lagi tuh mantan kamu sama yang baru ini, karena dengan dialah kamu nih happy dan memulai sesuatu yang baru. Memang di sini aku lihat di sini perjalanan kalian ini bener-bener yang baru, yang fresh, yang bener-bener jatuh cinta banget lah. Intinya The Fool ini mengenai sebuah awal mula kisah cerita yang baru. Di sini aku lihat kamu dan dia bisa jalan bareng ya. Jalan bareng itu maksudnya gini, di saat dia lagi down, kamunya yang yuk bangkit aku bantu gitu, atau sebaliknya di saat kamunya down, dia yang yuk sini aku bantu, kayak gitu sih. Di sini memulai perjalanan ini bareng-bareng tanpa ekspektasi apa-apa. Aku lihat di sini ya udah kita sama-sama suka, sama-sama jatuh cinta, yuk kita jalani momen ini, kayak gitu. Kita jalani momen ini bareng-bareng kayak gitu. Entah gimana nanti akhirnya, kamu di sini antara dia dan kamu seperti ikut arusnya aja, ikut kemana hubungan ini akan berakhir nanti, akan bermuara nanti, kayak gitu. Nggak ada ekspektasi yang pokoknya nanti tahun sekian kita harus menikah, udah harus serius. Enggak, di sini kalian berdua sama-sama ya udah jalanin aja. Kalau emang jodoh ya nanti bakal nikah, kalau enggak ya udah bakal ketemu jodohnya kita masing-masing, kayak gitu. Nggak ada harapan yang muluk-muluk. Tapi kemudian seiring waktu berlalu, aku di sini melihat bahwa salah satu pihak atau bahkan di sini dua-duanya jadi tipe yang ini ya, posesif. Di sini kartu The Devil ini aku lebih melihatnya sebagai posesif, kadang suka ngatur. Jadi mungkin di sini kalau kamu tipe yang suka diposesifin, yang suka diatur lah anaknya, ya kamu bakal happy di hubungan ini. Tapi kalau kamu tipe yang lebih suka kebebasan, atau kamu tipe yang gak terlalu suka diatur-atur harus begini begitu banget, nah kamu sepertinya akan melihat ini menjadi sebuah tantangan buat kamu. Karena sisi posesifnya dia ini kadang agak bikin kamu, apa sih ngatur-ngatur banget, masa aku cuma beli permen di warung depan rumah aja harus izin sih, kayak gitu. Masa sampai harus aku foto sih aku lagi beli permen, kayak gitu. Masa sampai harus aku videokan sih proses beli permennya ini, kayak gitu. Jadi ya ini warning sih, akan jadi sebuah tantangan di hubungan kamu selanjutnya. Atau di sini juga bisa menceritakan tentang sesuatu hal yang tentang dia yang kamu tuh kurang nyaman, entah itu posesif atau mungkin ada sifat-sifat atau kelakuan dia yang kamunya bener-bener harus kompromi, bener-bener harus menerima dan beradaptasi dengan sifat dia yang kamu rasa belum cocok dengan kamu, kayak gitu sih yang aku lihat ya. Tapi kemudian waktu berlalu lagi, di sini dari hubungan yang kamu nggak tahu kemana arahnya, yang sama-sama ya udahlah, kalau misalnya nikah ya nikah, enggak ya enggak. Di sini aku lihat kalian berdua ada energi kemenangan ya, kemenangan di sini bahwa hubungan ini sepertinya akan dapat restu dari keluarga kamu, dari keluarga dia juga sangat mungkin begitu. Bahkan mungkin di sini teman-teman kamu mendukung untuk kamu ke arah yang lebih serius lagi sama dia, kayak gitu. Karena di sini ada energi kemenangan. Kemenangan di sini yang bisa aku artikan bahwa akhirnya kamu dan dia punya visi misi yang sama, bahwa akhirnya kamu dan dia yakin hubungan ini bisa ke arah yang lebih serius, yang bisa ya naik tingkat lah, mungkin lamar atau menikah, kayak gitu. Jadi dari tantangan yang sudah kamu hadapi ini akan ada pergerakan ke arah yang lebih serius. Memang sebuah kemenangan di kamu dan dia, sangat mungkin di sini lebih ke restu ya, restu orang tua gitu juga bisa, kayak gitu. Dan yang kulihat di sini seperti yang bisa kamu lihat dari gambarnya, mungkin di sini kamu udah mulai senyum-senyum sendiri karena di sini ya akan ada sebuah proses lamaran di sini ya, atau setidaknya di sini menandakan bahwa hubungan ini akan kalian lalui dengan manis. Ada banyak kenangan indah yang nanti bisa kalian ceritakan mungkin ke teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu dan dia pada akhirnya menikah, kamu akan menceritakan betapa banyak hal-hal nostalgia yang membahagiakan di hubungan kamu dan dia ini. Dan aku lihat di sini yang bisa kurasakan adalah akan ada banyak penyatuan di sini, penyatuan ke tahap yang lebih serius. Minimal lamaran lah di sini, lamaran ya. Kayak sayang, mau nggak kamu nikah sama aku? Kamu udah siap nggak kalau aku lamar, kayak gitu. Atau kamu kapan nih ngelamar? Aku udah ditanyain sama mama papa nih, kayak kita juga bisa. Yang menandakan bahwa ini adalah sinyal atau kode ke hubungan yang lebih serius. Dan sepertinya itu tidak hanya menjadi keinginan kamu, karena pasangan kamu pun juga menginginkan hal yang sama. Makanya aku bilang di sini ya sepertinya akan ada iya, karena si cewek ini juga sedang tersenyum melihat pemberian dari pria ini, kayak gitu. Jadi sangat mungkin ya akan naik tingkat lah hubungan kamu ini, kayak gitu. Dan di sini mengenai
lihat ke dalam diri kamu ya, kamu tuh lebih kuat dari yang kamu kira kayak gitu. Jadi sangat mungkin memang di sini akan ada beberapa hal di hubungan ini yang harus kamu jalani. Jadi sebuah tantangan, jadi sebuah ujian yang mana itu akan menggembleng sisi terdalam kamu, kekuatan di dalam diri kamu kayak gitu. Dan sangat mungkin juga di sini memang semesta ingin kamu bertumbuh lebih dewasa, lebih kuat, lebih bijak lah melihat sebuah kisah cinta yang gak hanya tentang bunga-bunga, tapi juga tentang bagaimana kamu menyelesaikan konflik-konflik yang datang di hubungan kamu ini kayak gitu. Dan selebihnya di sini memang akan ada energi seperti terkurung, terpenjara, atau kamu selalu diawasi oleh pasangan kamu ini ya, karena dia tipe yang kamu tuh harus ada di dalam genggaman aku, yang kamu tuh jadi kurang bebas. Tapi ya pada akhirnya terserah kamu, apakah kamu akan setuju dengan hubungan yang seperti itu atau kamu lebih memilih untuk menjadi diri yang bebas. Terserah sih pada akhirnya, karena kamu yang paling mengerti kisah cinta kamu. Atau di sini bisa juga menandakan bahwa dia ini nggak hanya melihat kamu sebagai sosok yang cakep, cantik atau ganteng, tapi dia melihat di dalam diri kamu tuh ada potensi yang besar. Kamu tuh anaknya kuat, makanya dia tuh bisa jatuh cinta dan yakin ke kamu kayak gitu juga bisa. Dan aku akan melihat di sini ciri-ciri dia. Aku akan ambil charm di sini, inisial nama dia dulu, dan nanti akan ada zodiaknya ya. Inisial dulu ya. Oke, aku akan ambil beberapa. Oke, ada H, Y, I, K, C, U, I, C lagi, Z, N, B. Dan aku akan lihat di sini zodiaknya dia. Aku hanya akan melihat dari charm ya, bukan dari kartu. Banyak juga, ada Cancer lagi, Aries, Gemini, Taurus. Dan aku akan lihat di sini juga beberapa karakteristik dia yang lainnya. Aku akan random aja ngambilnya sambil merem. Banyak pemirsa. Ya sudah, tidak apa-apa, kita akan lihat satu-satu ya. Apa nih sifat-sifat dia atau karakteristik dia yang lainnya. Earth, dia anaknya sangat perhatian ke bumi, cinta lingkungan. Mungkin di sini dia orang yang paling bete kalau ngelihat orang lain tuh buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan kayak gitu. Sangat mungkin juga di sini dia sudah mulai mengerti pentingnya pengurangan produk-produk plastik kayak gitu. Juga bisa, dia sangat mencintai alam di sini. Dan selanjutnya, dan sangat mungkin di sini juga dia berharap bahwa kamu tuh akan mencintai alam sebaik dia kayak gitu ya. Anaknya bijaksana, dewasa. Meskipun mungkin ada sisi positifnya, tapi sebenarnya dia dewasa ya, pinter juga di sini. Itu mengenai kebijaksanaannya, wisdom. Bijaksana orangnya. Seperti burung hantu yang selalu jadi simbol kecerdasan, kebijaksanaan. Dan di sini anaknya ini ya, ceria, suka bikin kamu ketawa, suka ngelucu kayak gitu. Dan di mana ada dia, di situ ada keceriaan, di situ ada tawa kayak gitu. Anaknya emang suka ketawa sih, sangat seneng kalau misalnya ada orang lain yang ketawa dari bercandaannya dia, entah itu garing, entah itu emang lucu beneran kayak gitu. USA, dia ini sangat mungkin juga suka sesuatu yang berhubungan dengan film-film produksi Hollywood, atau dia pingin ada impian pergi ke Amerika, atau mungkin dia bekerja yang ada hubungannya dengan Amerika, atau bahkan mungkin dia bule dari Amerika juga bisa kayak gitu. Lalu kartu selanjutnya, kartu lintingnya selanjutnya, Sweet Tooth. Dia suka makanan manis, jadi ya semacam coklat atau puding-puding yang manis, pokoknya makanan manis lah dia sukanya. Minuman-minuman manis juga bisa, semacam boba atau kayak ya cha time gitu ya, sebut merek kayak gitulah. Dia sukanya yang manis-manis dan itu bikin dia happy kayak gitu. Lalu dia anaknya ini ya, lagi sedang mengusahakan, lagi sangat bekerja keras untuk nabung,
lagi sangat bekerja keras untuk bisa bayar ini dan itu kayak gitu, lagi semangat bekerja untuk mengumpulkan uang kayak gitu ya, yang bisa kulihat kayak gitu. Lalu Europe, ini kayaknya energi bulenya kenceng ya, atau selain USA dia suka sesuatu yang dari Eropa, entah dia tertarik dengan Inggris atau mungkin kuliah di sana atau lagi kerja di sana kayak gitu juga bisa, atau mungkin dia suka film-film buatan Eropa kayak gitu juga bisa. Dan yang terakhir adalah simbol ini keluar pemirsa. Jadi sangat mungkin ya sebagian teman-teman yang memilih pile kedua ini, kamu dan dia ini sudah pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, yang mana entah kamu dan dia dulu sebagai apa tidak tahu, entah sebagai pasangan atau teman atau apapun, yang mana di sini jiwa kalian menjanjikan untuk ketemu lagi di kehidupan sekarang, dan sangat mungkin sebagai pasangan kayak gitu, yang mana dia akan membawa banyak pelajaran ke kamu dan kamu pun sangat mungkin akan membawa banyak pelajaran ke dia kayak gitu ya. Di sini spiritual connection atau past life relationship kayak gitu ya, sebuah ikatan dari masa lalu, yang mana mungkin kalau kamu ketemu sama dia tuh kayak ngerasa udah deket, kayak udah kenal lama padahal ya baru kenal, atau mungkin kamu kalau ngomong sama dia suka nyambung atau tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang sama kayak gitu di satu waktu yang sama gitu juga bisa, karena memang kamu dan dia sudah pernah kenal, jiwa kalian sudah pernah sedekat itu dulunya dan sekarang ketemu lagi kayak gitu teman-teman. Oke, itu readingku buat teman-teman yang memilih pile kedua. Kalau kamu ngerasa oh iya kayaknya iya, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih pile ketiga, kita akan lihat bareng-bareng ya seperti apa perjalanan cinta kamu yang selanjutnya. Di sini ada dengarkan dengan hatimu. Kamu mendengarkan, tetapi butuh lebih dari sekedar mendengar. Kamu harus mendengar dengan hati yang penuh cinta. Kita akan lihat nanti ya, kenapa kartu ini keluar sebagai penanda. Kita akan lihat dulu bagaimana perjalanan cinta kamu selanjutnya. Kita punya The Death, Knight of Swords, Seven of Pentacles, The Sun, dan Queen of Swords. Oke. Buat teman-teman yang memilih pile ketiga, di sini sangat mungkin di awal kamu ketemu dia, atau mungkin di awal ketika dia udah ngasih kode kalau dia tuh suka sama kamu, kamunya lagi di energi untuk mengubur masa lalu kamu. Sangat mungkin di sini mengubur kisah cinta kamu yang udah berakhir ya, kayak gitu. Di sini sih kamunya emang lagi berusaha move on, kemudian dia datang ke kamu. Di sini kamu lagi berusaha move on, kamu kayaknya dia datang di saat kamu baru putus banget ya, di saat kamu sedang mengubur nih, berusaha mengubur masa lalu kamu, kisah-kisah kamu sama mantan kamu, atau mungkin juga trauma-trauma kamu mengenai hubungan, entah hubungan antara papa mama kamu, atau mungkin hubungan yang membuat kamu trauma, kamu berusaha mengubur itu, atau sangat mungkin kamu baru putus dan dia datang. Dia datang di sini dengan perjuangan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa memperjuangkan kamunya kayak gitu. Mungkin di awal-awal kamunya masih nggak mau dulu mulai kisah cinta baru, atau nggak mau dulu lah untuk jatuh cinta lagi, karena masih pingin menyembuhkan hati, masih ingin mengubur rapat-rapat hal-hal yang menyakitkan yang bikin ke hati kamu terluka kayak gitu. Tapi dia tetap berjuang. Jadi meskipun kamu mungkin di sini sudah mengatakan kayaknya nggak dulu deh kayak gitu, aku masih trauma nih, aku masih ingin mengobati luka dan sakit hatiku, dia tetap berjuang, dia tetap nungguin kamu di sini aku lihat. Jadi dia tetaplah ngasih perhatian ke kamu, tetap ya menawarkan mungkin kamu butuh bantuan, apa yang perlu ku bantu buat kamu kayak gitu. Dia masih berjuang. Kartu kesatria pedang ini adalah kesatria yang paling paling maju, paling sangat berani maju dibandingkan dari cup atau pentacles, dari wands. Swords ini yang paling berjuang, yang paling luar biasa aksinya, yang paling luar biasa perjuangannya. Maka bisa aku bilang kalau di sini dia tetap kekeh nungguin kamu. Seven of Pentacles ini
lebih ke energi dia nungguin di sini. Dia sudah mengupayakan banyak hal. Kalau misalnya orang lagi nanam bibit ya, lagi nanam bibit bunga mawar katakanlah, dia udah merasa bahwa perjuangannya itu seperti nanam bibit bunga mawar yang dia jaga, yang dia rawat, yang dia pupuk, yang dia yakin bahwa suatu saat dia nih akan mendapatkan mawar yang cantik, yaitu di sini bisa kuartikan dia akan mendapatkan hati kamu, cinta dari kamu kayak gitu, bahwa kamu akan membalas cinta dia, bahwa perjuangannya selama ini nggak sia-sia, dia tuh nungguin kamu kayak gitu. Selain berjuang juga nungguin, kekeh lah intinya kayak gitu. Kekeh banget anaknya, meskipun kamunya nolak-nolak tapi tetap kekeh berjuang buat kamu kayak gitu. Dan meskipun dia nggak tahu harus nunggu sampai kapan, dia tetap nungguin kamu kayak gitu. Dan pada akhirnya kalau aku lihat sih, kamu ya akhirnya akan, ya setidaknya kamu akan oke lah aku sama kamu kayak gitu, yuk jalan bareng kayak gitu. Jadi di sini dia merasa bahwa perjuangannya nggak sia-sia, waktu buat nunggu kamu memberi jawaban iya tuh nggak sia-sia kayak gitu. Dan kalau di sini selanjutnya sih, kamu akan menikmati hubungan ini memang karena dia ini selain berjuang buat kamu, dia bisa memberikan keceriaan yang baru ke kamu. Kamu yang tadinya hidupnya suram, yang berkabung, yang gelap gulita, yang seolah-olah dunia tuh warnanya abu-abu. Nah, setelah kamu bersama dia dan kamu mulai bisa membuka mata kamu akan kehadiran dia, akan kehangatan hati dia, kamu merasakan indahnya dunia lagi, yang warna-warni lagi, optimis lagi mengenai kisah cinta, yang bisa mencintai lagi, yang kamu merasakan manisnya hidup lagi karena ada lollipop di situ. Dan di sini ada bayi yang menandakan bahwa kamu tuh seperti terlahir kembali. Setelah kematian ini, tanda kutip kematian ini, kamu terlahir lagi, bahagia lagi menjalani hubungan ini kayak gitu yang aku lihat. Dan dia emang bisa memanjakan kamu sih, memberi kamu kehangatan cinta, happy lah pokoknya kamu sama dia kayak gitu. Lalu waktu berlalu dan aku lihat di sini ada Queen of Swords. Dia ini salah satu ratu yang bisa aku bilang independen, paling independen dibanding ratu-ratu yang lain. Independen di sini dalam arti kadang ada momen dimana dia ini kalau udah ada maunya, kalau udah pingin A ya A kayak gitu, kalau dia ingin sesuatu dia harus dapat entah gimana caranya. Makanya di sini ratu ini kadang punya energi untuk ngontrol orang lain kayak gitu. Jadi mungkin di sini akan jadi tantangan di kamunya bahwa entah kamu entah dia akan menjadi sosok yang suka ngontrol. Kayak misalnya aku tuh pengen ini kayak gitu. Aku tuh maunya begini begitu kayak gitu. Ada di sini satu pihak yang sepertinya akan jadi akan jadi orang yang lebih dominan di hubungan ini, yang harus mengikuti maunya dia tuh apa kayak gitu. Tapi selain itu ya, meskipun tampaknya menyeramkan, tapi selain itu sebenarnya Queen of Swords ini dia tuh bijaksana orangnya, dewasa, penyayang juga. Cuma memang dia ambisinya tinggi banget, bisa aku bilang ya, ambisinya tinggi banget di sini, energi ambisinya tinggi. Kalau udah ingin sesuatu, entah itu pekerjaan, bisnis kah, atau passion, impian kamu atau impian dia, akan ada usaha untuk ya pokoknya maunya itu harus itu kayak gitu. Kekeh kayak gitu. Jadi ini warning sih, ini akan menjadi salah satu tantangan di hubungan cinta kamu selanjutnya kayak gitu. Makanya aku gak heran kenapa kartu ini keluar sebagai penanda. Kartu ini mengenai bagaimana kamu bisa mendengarkan, kamu atau dia ya, bisa mendengarkan gak hanya pakai telinga tapi juga pakai hati. Jadi memang kamu di sini kamu mendengarkan, tapi gak hanya sekedar dengar cerita, tapi harus mendengarkan pakai hati, dengan hati yang penuh cinta kayak gitu. Ya mungkin di sini dia atau kamu harus dengan sangat terpaksa berkeluh kesah mengenai kekecewaan, mengenai pasangan dia. Maksudnya mungkin di sini akan ada momen ketika kamu harus mengungkapkan rasa kecewa kamu tentang dia, atau mungkin sebaliknya dia mengungkapkan rasa kecewanya ke kamu, atau kesedihannya, atau hal-hal mengenai hubungan ini. Yang mana memang sebuah hubungan mengenai komunikasi ya, karena penyatuan dua orang tuh mau kayak gimana juga tetap harus ada komunikasinya. Terlebih lagi di saat mungkin nanti akan ada badai yang datang menjadi ujian di hubungan kamu, nanti akan ada ya berbagai ujian yang memang dihadirkan semesta untuk membangun kamu dan dia menjadi pasangan yang lebih dewasa. Bagaimana kamu dan dia bisa menghadapi berbagai tantangan yang memang harus muncul di hubungan kamu dan dia kayak gitu. Jadi jangan hanya
egois tapi juga dengarkan dia. Begitu juga sebaliknya, dia juga harus mendengarkan keluh kesah kamu, yang gak hanya sekedar dengar tapi pakai hati kalau lagi curhat, kalau lagi cerita kayak gitu. Dan aku ingin melihat di sini ya, kira-kira ciri-ciri atau inisial dia apa. Aku akan melihat inisial dan zodiak dia pakai charm. Aku akan ambil inisialnya dulu, kira-kira siapa ya. Ini bisa nama kamu atau nama dia, panggilan sayang bisa. Oke, ada W, ada H, ada E lagi, ada C, ada F, ada U lagi, T, Q. Itu inisial nama, bisa nama panggilan, nama sayang, apapun. Dan aku akan ambil dari charm zodiak. Aku akan lihat zodiak hanya dari charm, tidak dari kartu. Oke, ada Cancer, Sagittarius, Libra, Gemini. Dan aku akan ngambil juga ciri-ciri dia dari lintingan kartu kertas ini. Aku akan ambil acak aja beberapa sambil merem. Wah, lumayan banyak. Oke, akan kita buka satu-satu. People. Jadi sangat mungkin dia ini punya selera atau gaya yang tinggi, atau bisa dibilang juga di sini standar hidupnya tinggi. Dalam artian mungkin kalau dia beli barang harus yang branded, harus merek tertentu. Kalau beli sepatu harus merek ini, harus merek itu, kayak gitu juga bisa. Atau di sini menandakan bahwa dia ini cakep. Dia yang akan jadi pacar kamu nanti ini cakep anaknya. Kalau cewek dia cantik, kalau cowok ya dia ganteng kayak gitu. Good looking lah, good looking, enak buat dilihat. Dan bisa jadi kebanggaan kalau misalnya digandeng kayak gitu. Movies, anaknya suka nonton film ya. Jadi sangat mungkin di sini akan ada momen kamu diajak nonton ke 21 atau nonton Netflix, apapun lah yang berhubungan dengan film. Kalau misalnya kamu suka film juga ya, sangat mungkin kalian akan jadi pasangan yang dipersatukan oleh berbagai jenis film kayak gitu. Lalu selanjutnya vintage, sangat mungkin dia ini suka sesuatu yang old style, gaya-gaya kuno ya, gaya-gaya retro gitulah, tahun-tahun 70-an, 60-an. Entah mungkin di sini dia suka film-film yang jadul, lagu-lagu jadul, mungkin Queen atau ABBA atau grup musik yang jadul lah kayak gitu. Grup musik yang di tahun 70-an, 80-an, 90-an kayak gitu. Mungkin juga gaya dia gaya-gaya yang retro gitu juga bisa. Kemudian aduh crocodiles, buaya di sini lebih kuartikan bukan buaya darat ya, bukan. Crocodiles itu justru sebenarnya buaya itu salah satu hewan yang setia ya ke pasangannya. Makanya kalau kamu tahu di daerah Jakarta atau Betawi itu kalau menikah yang diberikan itu adalah salah satunya roti buaya. Kenapa buaya? Itu adalah simbol kesetiaan, simbol bahwa dia hanya akan melihat kamu sebagai satu-satunya pasangan untuk hidup dia kayak gitu. Dan di sini bisa juga menandakan dia ini anaknya kuat ya, kuat di sini, tahan banting di situasi apapun kayak gitu. Perjuangannya luar biasa kayak gitu. Jadi ini tentang kesetiaan dan kekuatan kayak gitu ya. Lalu selanjutnya kita punya rabbit. Jadi selain dia kuat, dia juga lembut. Jadi sangat mungkin luarnya tuh kelihatannya galak, garang, tapi hatinya tuh lembut, kayak kelinci kayak gitu. Anaknya manja sih di sini. Kalau kelinci manja, suka disayang-sayang, suka dipeluk kayak gitulah intinya. Jadi meskipun luarannya tampak garang, tampak serem, tapi sebenarnya hatinya selembut kelinci kayak gitu. Lalu selanjutnya darker. Maksudnya di sini sangat mungkin secara fisik ya, entah ini rambutnya dia lebih gelap dari kamu, atau mungkin kulitnya dia lebih gelap dari kamu, warna bola matanya lebih gelap dari kamu kayak gitu juga bisa.
lebih ke ciri fisik sih ini kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate atau kamu ya udah deh aku pingin hubungan yang kayak gini, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.